Halo guys, selamat datang di Story bersama aku, Rizky Santoso. Dan sebelum kita memasuki video kali ini, aku mau mengucapkan kepada kalian selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian semua yang menunaikan. Dan aku berharap ibadah puasa yang kalian tunaikan bisa menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa, buat kalian yang laki-laki harus lengkap ya puasanya, jangan sampai bolong-bolong karena ya nggak ada alasan buat kalian untuk nggak puasa. Kecuali kalian sakit sih. Untuk di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus dari seorang wanita bernama Emily Longley yang terjadi pada tahun 2011 di Bournemouth, Inggris. Emily Longley lahir di keluarga kecil Mark dan Caroline Longley pada tanggal 22 Februari tahun 1994 di kota London. Emily dan adiknya Hannah tumbuh besar di dalam keluarga yang sangat menyayangi dan care kepada mereka. Terlepas dari kesibukan pekerjaan masing-masing, Mark dan Caroline selalu menyempatkan waktu mereka untuk menemani dan mendampingi kedua putri mereka. Ketika usia Emily kira-kira 10 tahun, Emily dan keluarga kecilnya membuat keputusan besar dengan pindah ke New Zealand. Tentunya keputusan Mark dan Carolina pindah ke negara baru telah mereka pertimbangkan matang-matang. Apalagi hal ini menyangkut masa depan kedua putri mereka. Tapi untungnya Emily dan Hannah bisa beradaptasi dengan baik di negara itu dan bisa menyesuaikan diri dengan budaya di New Zealand. Pada akhir tahun 2010, Emily memutuskan untuk kembali ke Inggris dan tinggal di rumah kakek dan neneknya di dekat pantai Southburn. Keputusan itu dia ambil tidak terlepas dari nama baiknya yang mulai tercoreng di New Zealand berkat salah satu teman sekolahnya yang memfitnahnya sebagai gadis nakal dan pemakai narkoba. Sekembalinya ke Inggris, Emily melanjutkan pendidikannya di Broken Horse College. Di sana dia dipandang sebagai mahasiswi yang cheerful dan sangat ambisius. Tidak hanya itu, Emily juga dikenal sebagai gadis yang mandiri dan memiliki integritas yang tinggi. Bahkan di usianya yang saat itu masih berusia 16 tahun, dia sudah bekerja di sebuah toko pakaian dan mulai merintis karirnya di dunia modeling. Pada bulan Desember tahun 2010, Emily bertemu dengan seorang remaja berusia 19 tahun bernama Elliot Vince Turner. Elliot ini adalah seorang anak dari borjuis Lee Turner. Dia adalah calon pewaris toko perhiasan milik ayahnya di Bournemouth. Keluarga Turner ini bisa dibilang keluarga yang terpandang di Bournemouth. Dan tumbuh di keluarga kaya raya membuat Elliot menjadi sombong, arogan, dan bertingkah seenaknya sendiri. Kesehariannya dia habiskan dengan party sana-sini dan caper ke semua cewek yang dia temui. Dan tidak lupa juga, dia selalu menghambur-hamburkan uang yang dimiliki ayahnya. Tidak bisa dipungkiri tipe-tipe bad boy seperti Elliot ini adalah idaman kebanyakan cewek. Dan kukira dengan latar belakang orang tuanya yang tajir melintir, cewek-cewek nggak akan pikir panjang buat pacaran sama ini bocah. Dan singkat cerita, Emily dan Elliot mulai dekat dan keduanya akhirnya berpacaran. Emily ini bisa dibilang gadis yang cukup pintar dan bijak dalam mengambil keputusan. Akan tetapi sayangnya keputusannya berpacaran dengan Elliot bukanlah keputusan yang bijak dan tepat. Elliot memanglah tipe pacar yang setia. Akan tetapi dia juga tipe pacar yang gampang curiga dan cemburuan. Bahkan level kecemburuan ini bisa dibilang sudah tidak masuk akal. Emily yang saat itu sudah mulai aktif dalam dunia modeling cukup menarik banyak perhatian laki-laki. Ya, bisa dilihat sendiri, Emily ini bukanlah cewek yang cantiknya biasa-biasa aja. Dan Emily juga seorang model, jadi wajar aja kalau ada banyak cowok yang suka sama Emily. Akan tapi saat itu Elliot merasa cemburu karena banyak laki-laki yang mendekati pacarnya. Dan mulai dari sini, relationship Emily dan Elliot mulai memburuk. Pertengkaran pun mulai menjadi hal yang lumrah di antara mereka. Bahkan hal-hal kecil seperti cara berpakaian Emily sudah bisa membuat mereka berdua bertengkar. Elliot tidak menyukai cara berpakaian pacarnya yang menurutnya terlihat seperti wanita panggilan.
Hal-hal seperti meretas Facebook, mengintimidasi, dan main tangan kepada Emily menjadi hal-hal yang tidak ragu dia lakukan untuk membuat pacarnya itu tetap di sisinya. Dan yang paling parah adalah dia pernah mencekik dan memukul Emily di muka umum dengan alasan kelepasan. Setelah pertengkaran dan perkelahian yang terus-menerus terjadi, Emily pun mulai merasa khawatir akan hidupnya dan mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungannya dengan Elliot. Alhasil, dia kemudian memutuskan untuk break sementara dengan Elliot dan pergi ke New Zealand untuk menenangkan pikirannya sekaligus menghabiskan waktu dengan keluarganya. Hari-hari yang dia habiskan bersama keluarganya membuat Emily merasa stresnya sedikit berkurang dan merasa lebih bahagia. Emily terlihat kembali seperti Emily yang dulu yang selalu ceria dan gembira. Menurut Mark dan Caroline, liburan Paskah kali itu adalah liburan terbaik mereka bersama Emily. Dan melihat Emily bisa kembali tersenyum dan ceria adalah hal terbaik bagi mereka. Emily pun kembali ke Inggris dengan rasa yakin untuk mengakhiri hubungan toksiknya dengan Elliot. Saat itu dia mengatakan kepada ayahnya kalau dia sangat mencintai ayahnya dan dia akan kembali saat Piala Dunia Rugby dimulai. Setibanya di Inggris, Emily langsung diajak Elliot nginep di rumahnya. Emily yang sudah punya rencana untuk mengakhiri hubungannya dengan Elliot pun setuju untuk menemui Elliot dengan tujuan untuk membicarakan hubungan mereka. Dan setibanya di sana, bukannya disambut pacarnya dengan pelukan selamat datang, Elliot malah langsung memulai pertengkaran dengan Emily. Pertengkaran itu didasari oleh foto ini. Foto yang menunjukkan Emily dengan dua orang waiter yang berpakaian agak unik ini membuat Elliot merasa sangat marah dan cemburu. Pertengkaran mereka saat itu menjadi sangat tidak terkendali. Bahkan mereka sampai tidak peduli dengan keberadaan orang tua Elliot yang saat itu juga ada di rumah itu. Pagi hari tanggal 7 Mei tahun 2011, Ibu Elliot menelpon emergency service dan melaporkan kalau dia menemukan Emily terbaring tak bernafas di kamar putranya. Tim penyelamat yang datang ke rumah Elliot saat itu tidak bisa berbuat banyak karena Emily sudah tidak tertolong. Saat itu penyesalan tergambar sangat jelas di wajah Elliot. Seakan-akan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian pacarnya. Setelah Emily resmi dinyatakan meninggal, Elliot langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Emily. Akan tetapi, dia bisa kembali bebas sembari menunggu investigasi setelah orang tuanya menebusnya. Di sisi lain, Mark yang mendengar kabar dari mantan istrinya kalau Emily telah meninggal pun langsung terbang ke Inggris dengan rasa tidak percaya. Pasalnya beberapa jam sebelum dia menerima kabar kematian Emily, dia masih bertukar pesan dengan putrinya itu, dan putrinya itu nampak baik-baik saja. Elliot yang dihantui rasa bersalah atas kematian pacar tercintanya itu pun menulis surat pengakuan kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab di balik kematian Emily. Anita, ibu Elliot yang mengetahui bahwa anaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Emily pun langsung bergegas menyingkirkan semua barang bukti di rumahnya. Dia dan suaminya saat itu menyingkirkan mantel yang digunakan Elliot di malam kejadian dan menghancurkan surat pengakuan Elliot dengan menyiram surat itu dengan pemutih. Tentu saja semua ini mereka lakukan karena mereka tidak ingin bisnis yang mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh dan anak semata wayang mereka berakhir di balik jeruji besi. Para petugas yang menangani kasus ini pun dengan pertimbangan yang matang memutuskan untuk memasang alat perekam di kediaman Elliot untuk mendapatkan pengakuan dari pria itu. Hasil rekaman yang mereka dapatkan bisa dibilang di luar dugaan. Bukannya mendapatkan pengakuan dari Elliot, para petugas malah mendapatkan rekaman suara yang memperdengarkan percakapan antara Elliot dan orang tuanya tentang pemalsuan barang bukti dan kekhawatiran mereka karena membohongi polisi. Tentu saja percakapan ini secara tidak langsung telah memvalidasi kecurigaan mereka kalau Elliot telah melenyapkan Emily. Setelah mendapatkan rekaman ini,
Polisi pun langsung menyita komputer di rumah Elliot dan menemukan sesuatu yang mengejutkan di histori browser komputer itu. Saat itu mereka mendapati riwayat pencarian tentang kematian dengan pencekikan dan bagaimana cara menghindari tuduhan pelenyapan nyawa. Dan berkat semua bukti itu, semua anggota keluarga Turner pun ditangkap dan didakwa terlibat dalam kasus kematian Emily dan sengaja menyembunyikan barang bukti pada bulan Juni. Elliot yang didampingi pengacaranya saat itu mengaku tidak bersalah dan malah menyalahkan Emily atas masalahnya. Akan tetapi, pernyataan tidak bersalahnya saat itu langsung terbantahkan dengan rekonstruksi forensik insiden kematian Emily yang menyatakan bahwa sebelum Emily meninggal, dia dan Elliot sempat bertengkar hebat di kamar Elliot. Bahkan saking hebatnya pertengkaran mereka, Elliot sampai menggunakan bantal untuk menindihi muka Emily di ranjang sebelum menggunakan tangannya untuk mencekik Emily sampai tidak bernyawa. Dan setelah nyawa Emily melayang, Elliot dengan dinginnya meninggalkan pacarnya itu di kamarnya. Ahli pantologi yang memeriksa tubuh Emily juga menemukan luka-luka konsisten dengan pencekikan. Tidak hanya itu, dia juga menemukan goresan di tangan Elliot dan di ujung jari Emily memiliki bekas cakaran. Penemuan ini semakin memperkuat hasil rekonstruksi forensik yang menyatakan kematian Emily disebabkan oleh pencekikan yang dilakukan Elliot. Terungkapnya perilaku Elliot kepada Emily yang abusif, suka mengancam, suka mengontrol, dan posesif membuat persidangan berjalan sangat berat bagi Elliot. Dan terungkapnya fakta-fakta itu membuat asumsi bahwa pertengkaran yang terjadi antara Elliot dan Emily disebabkan oleh Elliot yang mempermasalahkan cara berpakaian Emily yang terlalu terbuka dan foto Emily bersama dua mas-mas yang berpakaian unik ini. Tim pembela Elliot saat itu berusaha mengalihkan fokus persidangan dengan memberikan argumen bahwa mungkin Emily telah menggunakan narkoba di malam itu. Akan tetapi argumen itu tidak terbukti. Pasalnya tidak ditemukan obat atau zat terlarang di dalam tubuh Emily. Karena semua bukti yang sudah terkumpul sangat memberatkan Elliot, para juri pun akhirnya menyatakan Elliot bersalah dalam kasus pelenyapan Emily pada bulan Juli, dan Elliot dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan harus menjalani hukuman 16 tahun penjara untuk memenuhi syarat pembebasan bersyarat. Tidak hanya itu, pria 20 tahun itu juga mendapatkan tambahan hukuman 9 bulan penjara karena telah menghalangi proses peradilan. Nasib yang sama juga diterima oleh kedua orang tua Elliot yang dinyatakan bersalah karena telah menyesatkan penyidik dan menghancurkan barang bukti. Alhasil, mereka berdua dijatuhi hukuman 27 bulan penjara. Jasad Emily sendiri baru bisa diserahkan ke keluarganya pada bulan September karena kebutuhan investigasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Anita dan suaminya akhirnya bebas setelah menjalani masa hukuman mereka. Dan pada tahun yang sama, permohonan banding Elliot untuk pengurangan hukumannya ditolak. Dan sampai saat ini, Elliot masih menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi sembari memandangi foto-foto Emily yang tertempel di dindingnya. Dalam laporan yang dirilis Daily Star, Elliot sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalahnya meskipun telah melenyapkan pacarnya. Bahkan Elliot juga mengatakan keinginannya untuk kembali minum-minum dan party-party ria setelah dirinya bebas. Di video kali ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kita harus benar-benar berhati-hati dalam memilih pasangan. Dan kalau dipikir-pikir, omongan orang tua dahulu kalau milih pasangan harus berdasarkan bibit, bebet, dan bobot itu ada benarnya juga. Jadi kita nggak boleh hanya lihat dari harta dan juga latar belakangnya calon pasangan kita itu siapa. Tapi kita juga harus melihat sifat dan kepribadiannya kayak gimana. Toh percuma kalau kita dapat pasangan yang kaya dan mempunyai latar belakang yang wah, tapi mempunyai kepribadian dan sifat yang agak miring. Oke lah guys, itu dia untuk Restory kali ini. Seperti biasa, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu.
Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jika aku ada salah-salah informasi, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian mempunyai pendapat tersendiri tentang kasus ini, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah. Dan nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng.